Baik, terima kasih Niko atas kesempatannya hari ini teman-teman. Walaupun pagi kita berusaha untuk mengevaluasi apa yang sudah 3 minggu kita coba untuk simulasikan, kerjakan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Nanti kita paparan langsung dari, karena ada 3 kelompok kan, berarti ada setiap kelompok ada regunya masing-masing. Setiap peran ada 4, berarti ada 12 yang mempresentasikan. Kita presentasi singkat saja, 5 menit per regu. Jadi nanti langsung setiap ketua regunya bisa menyampaikan. Nanti di akhir presentasi apabila semua sudah terselesaikan, nanti bisa langsung sesi tanya jawab aja. Kira-kira apa yang mau ditanyakan nanti saya coba berusaha jawab. Kurang lebih demikian kalau dari saya, supaya nggak mempersingkat waktu, kita bisa langsung mulai aja, nggak apa-apa. Silakan dari kelompok 3 untuk share screen dan presentasikan. Ya, mau langsung share screen atau dibacakan boleh. Share screen lah, baik. Jadi saya di sini langsung dari teman-teman aja ya, saya langsung memperhatikan dan mencatat kira-kira ada pertanyaan apa. Gitu. Baik, kelompok 3 kan? Nah, kelompok 3 bisa langsung mulai. Apakah sudah terlihat? Ya. Baik, selamat pagi Pak Dani dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3. Yang pertama dari Project Planner, bagaimana perencanaan schedule menggunakan progresi untuk memudahkan kontraktor dibandingkan Excel. Yang pertama, dari progresi sendiri, pekerjaan yang sudah dilakukan sudah terupdate secara otomatis dan tidak perlu update lagi secara harian, jadi nggak perlu bolak-balik Excel buat ngisi lagi. Terus tracking pekerjaannya lebih mudah, terus ngeliatin keadaan proyek juga progresnya gitu lebih mudah. Terus untuk kalau misalnya pakai Excel atau software lain, pekerjaan yang dilakukan tuh harus update manual, terus nggak bisa mengubah jadwal mulai dan berakhirnya proyek, harus dari akun owner. Terus yang kedua, bagaimana perencanaan material, peralatan pekerja, dan K3 yang memudahkan kontraktor dibandingkan metode lain. Kalau progresi ini lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dilihat. Terus apabila pada saat hari A ada peralatan atau pekerja yang berubah dari plan awal, akan sedikit repot untuk menyesuaikannya. Terus yang ketiga lebih transparan aja. Terus untuk tahapan perencanaan ini kesulitannya kadang ketika sedang input data di webnya suka nge-crash atau bug, jadi datanya hilang terus harus diinput ulang gitu. Terus tombolnya simpang yang berbeda dari beberapa perencanaan sehingga membuat bingung di awal. Untuk masukannya sendiri nggak ada sih. Terus mungkin untuk project administrator boleh disampaikan sama Aaron. Untuk dari sisi project administratornya sendiri, memang progres itu mudah dikontrol dan mempermudah akses dari semua anggotanya. Dan tampilannya memang simpel, jadi mudah digunakan dan tidak memerlukan perhitungan matematika lah, seperti metode konvensional atau menggunakan WA group gitu kan. Untuk bagian dari pencatatan laporannya, memang mudah dipantau, mudah dikoreksi, dan lebih rapi. Sehingga memonitor penggunaan materialnya dapat lebih mudah dilakukan dan dapat membedakan input data dan catatan. Kalau kendala selama menggunakan progresi dari
project admin sendiri kita ngalamin error 2 kali di mana datanya itu udah diinput sebagai nol semua. Terus kita memerlukan akses untuk di reset lagi bagian dari hari itu. Tapi pas kita nginput data terkadang kayak data itu tidak bisa diinput karena ada bagian-bagian data yang tidak ada angka. Padahal udah kami masukkan angka 0. Terus kami input berkali-kali baru bisa masuk hal seperti itu. Terus untuk pencatatan cuaca dan dokumentasi visual proyek, ya jelas memudahkan kontraktor karena dapat mengupdate cuaca harinya. Kalau untuk visual proyeknya sendiri kan untuk pelatihan ini kami belum menggunakan, jadi kami belum tahu ada benefitnya. Jelas ada untuk hal seperti itu, tapi kami belum tahu jika ada error dalam pengaplikasiannya. Untuk memonitor progres subkontraktor, kan kami menggunakan bagian subkonnya untuk memonitor apakah suatu sudah disetujui atau perlu direvisi lagi. Hal itu tentu akan membantu dalam penjalanan pembangunan. Dan untuk dokumentasi kegiatan hari lapangannya, menurut saya yang paling penting ya aspek visualnya. Karena itu pembuktian bahwa memang sudah ada pengecekan pada hari itu, tapi kami belum menggunakan. Untuk penggunaan material dan lain-lain memang sangat penting. Namun menurut saya aspek visual merupakan satu aspek yang penting dari progresi ini. Masukan dari tim project admin adalah agar server distabilkan agar tidak terjadi crash atau error-error seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Bisa menyimpan data walaupun tidak diinput. Jadi andaikan memang terjadi crash, datanya tidak diinput dari nol lagi gitu. Atau kami bisa meninggalkan tanpa nge-save data dulu gitu. Hal seperti itu mungkin merupakan fitur yang berguna untuk pengaplikasian progresi. Sekian dari tim project admin. Oke, saya akan lanjut lagi untuk dari project owner. Jadi yang pertama itu bagaimana fitur analisa progresi memudahkan kontraktor mengetahui status proyeknya. Jadi sebagai owner tuh kita sendiri nggak perlu minta data lagi ke pihak lain gitu, progresnya dan nanya-nanyain progresnya udah nyampe mana, karena udah terkoneksi dan datanya bisa berubah otomatis. Terus grafik yang dibuat juga udah otomatis terbentuk dari laporan harian dari perencanaannya juga. Jadi lebih mudah aja jadi nggak perlu repot-repot bikin lagi. Terus yang untuk status keuangan proyek, kalau dari aktual cost-nya, proyeknya punya saldo akhir sebesar 20 juta,892.500. Eh, Masih ada sisa gitu. Tapi kami juga ada sedikit kendala sebenarnya di status keuangan sama schedule sebenarnya karena grafiknya ada yang ada yang sa- ada yang berubah gitu, jadi kayak di atas 300% gitu. Itu mungkin karena faktor dari kitanya ada kesalahan input data. Terus untuk status materialnya, di realisasinya itu terlihat rata-rata on time. Terus penerimaan jumlah materialnya juga bervariasi. Ada yang kekurangan, ada yang ada yang pas materialnya. Terus ada yang kelebihan material. Terus untuk total biaya yang materialnya ada sebesar 44.836.000. Untuk total biaya pemakaian materialnya 59.468.465. Terus untuk penggunaan peralatan di akhir proyeknya itu untuk realisasinya, eh,
on time, baik demobilisasi maupun mobilisasinya. Terus untuk jumlah peralatannya tuh ada yang tidak sesuai, jadi kekurangan peralatan. Terus beberapa alat juga ada yang belum didemobilisasi juga. Untuk total biaya peralatan mobilisasinya 1.470.000. Untuk total peralatan demobilisasinya 5.520.000. Untuk monitoring program K3 pada proyek itu bisa dilakukan dengan mengamati di bagian kendala, tapi di bagian kendala ini tuh nggak ada laporan kayak terkait lapangan nama safety-nya. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwa nggak ada proyek yang berjalan ini nggak ada kendala. Bagaimana progresi membantu mendokumentasikan kendala proyek? Eh, Progresi menampilkan laporan kendala apabila laporan tersebut dimasukkan ke dalam laporan harian oleh project admin. Jadi kayak saling terkoneksi gitu. Jadi bisa dilihat inputnya apa aja. Terus untuk progresi membantu owner memonitor progres subkontraktor. Jadi di sini tuh di bagian analisa itu ada bagian kolom subkontraktor di mana owner bisa ngelihat tanggal rincian pekerjaan. Jadi kayak kapan mulai kapan selesainya. Terus kumulatif capainya udah berapa persen. Terus bisa ngelihat juga pekerjaannya tuh udah disetujui atau belumnya. Terus ada kesulitan juga sih pas pada bagian analisa itu masih ada bug saat input tanggal dan harga aktual cost. Jadi pas input tanggal tuh begitu harusnya kan isinya misalnya tanggal 11. Tapi begitu diklik terus coba disimpan, nah itu semuanya berubah tanggalnya jadi mundur 1 hari gitu. Jadi harus input ulang gitu. Terus untuk tombol shortcutnya itu nggak bisa digunakan. Jadi eh, kemarin saya mau coba klik tombol shortcutnya, tapi dia nggak pindah-pindah gitu. Oh ya, untuk bak yang input harga aktual cost itu, jadi kayak misalnya saya input di kolom yang kedua, tapi pas di paste gitu, tulisannya malah ke kopinya ke yang pertama, pastenya yang pertama, ke kolom pertama. Jadi harus ngetik manual gitu. Terus untuk masukannya dari tim project owner itu eh, lebih sering melakukan update aja buat progresi ini, mungkin dari di web maupun yang di aplikasi di ponsel untuk meminimalisir terjadinya bug. Untuk selanjutnya, untuk tim subkontraktor akan dijelaskan oleh Tommy. Bagaimana progresi dapat membantu subkontraktor dalam melaporkan progres di lapangan kepada general kontraktor. Nah, subkontraktor ini tinggal hanya mengisi data laporan harian saja. Laporan harian ini secara otomatis terkirim ke general kontraktor sehingga tidak perlu repot untuk memberitahukannya lagi. Nah, selain itu, setiap laporan tertera dengan jelas seperti data pekerjaan, material, harga, dan waktu pelaporan. Nah, bagaimana progresi dapat membantu pengajuan volume performa kepada general kontraktor? Dalam tabel subkontraktor, data yang diinput adalah data volume pekerjaan. Dengan adanya ini, maka subkontraktor dapat mengisi dan melaporkan volume performa ke general kontraktor. Untuk kesulitan penggunaan progresi ini saya belum menemukan kesulitannya, Pak. Masukan dari subkontraktor enggak ada, Pak. Terima kasih, Pak. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Baik, mau lanjut langsung ke kelompok 2 atau lanjut aja ya? Kita selesaikan dulu semua, nanti baru saya jawab satu-satu, saya sambil catat.
Oke, baik. Baik, Pak Rian. Ya. Oke, terima kasih buat kelompok 3. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Kelompok 2. Oke, siap. Mantap. Oke, selamat pagi Pak Rian dan teman-teman semuanya. Saya dari tim Project Planner mau menjelaskan. Yang pertama, bagaimana perencanaan schedule menggunakan progresi, memudahkan kontraktor dibandingkan menggunakan Excel, spreadsheet, atau software lainnya. Nah, progresi ini itu sebenarnya kayak di hasil akhirnya gitu ya. Hasil akhirnya itu memberikan satu data itu atau satu file itu yang sudah merangkum semuanya gitu dari awal perencanaan hingga sampai akhirnya gitu. Sudah merangkum semua kebutuhan yang diperlukan dan juga peralatannya masing-masing. Nah, kalau misalnya yang lain itu butuh banyak beberapa file gitu. Kalau misalnya Excel contohnya yang diberikan oleh Parian juga buat ngisi progresnya kan banyak banget filenya. Kayak itu mungkin dari Excel kayak gitu. Terus yang kedua, bagaimana perencanaan material, peralatan, pekerja, dan K3 itu menggunakan kontraktor dibandingkan metode konvensional. Oke, sebelumnya kan kita memasukkan dulu data-data material, peralatan, terus jumlah pekerja K3 dalam progresi tersebut. Nah, dengan begitu kontraktor itu dapat melihat suatu pekerjaan yang akan dilakukan membutuhkan material apa saja dan peralatan apa saja. Selain itu juga, progresi juga dapat memberikan informasi untuk material, kapan datang, dan untuk peralatan juga kapan datang dan kapan dikembalikannya. Oke, jumlah pekerja juga setelah dimasukkan dapat dilihat dengan progresi juga untuk masing-masing pekerjaan. Butuh berapa jumlah pekerjanya. Untuk K3 juga dapat dilihat sendiri di progresinya juga setelah dimasukkan datanya. Nah, kalau misalnya metode konvensional itu mungkin mempersulit karena tidak dapat melihat suatu pekerja itu membutuhkan material apa saja dan peralatan apa saja. Jadi kita harus cari dulu pekerjaan ini, peralatannya apa aja, materialnya apa aja. Nah, tapi kalau dalam progresi ini tidak memerlukan banyak tempat, cuman satu sistem aja kita udah bisa tahu ke semua kebutuhannya. Oke, yang ketiga, itu kesulitannya menggunakan progresi itu adalah untuk beberapa data yang di copy paste sih itu tidak sulit ya. Tapi untuk data-data yang harus diinput manual gitu ya, seperti ada yang plus satu, ada yang minus satu itu mungkin agak sedikit ribet gitu ya. Karena harus lihat satu-satu juga itu membutuhkan ketelitian juga dan kesabaran untuk menginputnya gitu ya. Karena banyak datanya, apalagi kalau misalnya lebih dari data itu gitu. Terus dalam penginputan material, peralatan juga kan itu harus manual diisinya. Jumlah pekerja juga. Nah, itu juga harus membutuhkan ketelitian. Mungkin itu sih kesulitannya. Oke, untuk masukannya, eh, ini progresi ini kan sangat membantu sekali untuk project gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya data-data yang harus diinput satu-satu itu langsung bisa juga di copy paste gitu dari Excel langsung ke progresi. Nah, terus sama juga kemarin ada kendala juga sama waktu pas input tanggal. Kan katanya H-1 misalnya datang material tuh H-1, saya input H-1, saya klik simpan, terus pas dilihat lagi datanya nggak taunya dia mundur 1 hari sama. Ya jadi saya inputnya sesuai sama ininya tanggal dia datangnya nggak dikurangin 1. Karena kalau misalnya dikurangin 1, malah jadinya datangnya di hari sebelumnya lagi, jadi ngurangin 2. Paling itu aja sih dari Project Planner. Terima kasih.
Pak, untuk selanjutnya dari tim project administrator, karena orang yang lagi kelas, jadi saya mewakilkan dia untuk membacakan laporan dia. Untuk yang pertama, suara saya kedengaran jelas kan Pak? Niko dan lain-lain. Jelas. Jelas ya. Lanjut. Untuk pencatatan progres menggunakan progresi, bagaimana pencatatan progres menggunakan progresi memudahkan kontraktor dibandingkan menggunakan Excel spreadsheet atau WA group? Jawaban dia, dengan menggunakan progres sudah dikelompokkan dan dapat di-track dari hari per hari. Lalu yang kedua, bagaimana pencatatan laporan harian material, peralatan, dan pekerja memudahkan kontraktor dibandingkan cara konvensional? Yaitu dapat dilihat dari hari per hari progresnya serta kuantitasnya, serta siapa pekerjanya. Selanjutnya, bagaimana pencatatan kendala dengan progresi memudahkan kontraktor, yaitu kendala dapat langsung dilihat dari hari per hari dan dapat dilaporkan dalam bentuk kalimat. Dan yang keempat, bagaimana pencatatan cuaca dan dokumentasi visual proyek memudahkan kontraktor. Sudah oke, tapi bisa dibuat lebih detail lagi seperti apakah hujannya lebat bisa mengganggu proyeknya atau tidak, dan sampai sejauh mana tingkat kegangguannya. Selanjutnya nomor 5, bagaimana progresi membantu general kontraktor memonitor progres subkontraktor, yaitu lewat progres dari segi manpower, jumlah pekerja, pemakaian material, penerimaan material, mobilisasi peralatan dan demobilisasi peralatan, serta cuaca dan foto yang mana menurut saya aspek-aspek ini sudah lengkap. Yang keenam, sebutkan kesulitan penggunaan progresi pada tahap dokumentasi kegiatan harian lapangan. Yang sedikit dibingungkan adalah kita tidak bisa save terlebih dahulu di satu hari tertentu bila belum semua diisi, sehingga tidak bisa kembali ke kegiatan sebelumnya untuk melihat apakah ini sudah diisi atau belum. Karena ada beberapa kuantiti yang tidak langsung 100% di satu hari. Yang ketujuh, masukan dari tim project administrator, yaitu supaya data tidak perlu manual alias bisa langsung convert dari Excel. Begitu dari tim project administrator. Selanjutnya dari tim owner. Bagaimana fitur analisa progresi memudahkan kontraktor mengetahui status proyeknya dibandingkan metode konvensional? Yaitu menurut saya dengan adanya progresi, data yang tersimpan di website atau cloud-based data jauh lebih aman untuk mengantisipasi adanya data yang musnah pada metode konvensional. Dengan fitur analisa progresi, maka kontraktor juga menjadi lebih tenang dikarenakan status proyeknya tersimpan dengan aman. Selanjutnya, status keuangan proyek belum ada karena stakeholder belum mengisi data actual cost. Dan langsung ke data keempat, bagaimana status material di akhir project, yaitu total biaya material adalah sebesar 29.770.500. Bagaimana penggunaan peralatan di akhir proyek, biaya penggunaan peralatan proyek adalah sebesar 770.000. Dan yang keenam, bagaimana monitoring program K3 pada proyek Anda? Sejauh ini belum ada data mengenai K3 dalam proyek. Dan yang ketiga, bagaimana progresi membantu mendokumentasi kendala pada proyek Anda? Dokumentasi dari progresi berupa laporan kendala, analisa material, peralatan, biaya, di mana laporan tersebut di-input oleh project admin dalam bentuk laporan harian. Dan yang kedelapan, bagaimana progresi membantu owner memonitor progres subkontraktor. Owner dapat melihat tanggal rincian pekerjaan, kumulasi capaian, dan sebagainya. Owner juga bisa mengetahui apakah pekerjaan subkontraktor telah disetujui oleh project admin. Yang kesembilan, sebutkan kesulitannya dari owner belum menemukan adanya kesulitan dalam menggunakan aplikasi ini. Dan yang ke-10, masukan dari tim project owner. Mungkin boleh dimasukkan fitur chat atau voice chat di aplikasi untuk meninggalkan pesan berupa sosial media di dalam aplikasi progresi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh tim subkontraktor, yaitu Ataya. Bagaimana progresi membantu subkontraktor melaporkan progres di lapangan kepada general kontraktor. Jadi lebih mudah untuk melaporkan progres di lapangan kepada general kontraktor karena laporan hariannya sudah dikelompokkan, jadi tinggal masukkan data saja yang nanti secara otomatis terkirim ke general kontraktor.
Bagaimana progresi dapat membantu pengajuan volume performa kepada general kontraktor. Dengan progresi subkontraktor dapat mengisi dan melaporkan tiap harinya volume performa pekerjaan. Jadi dengan progresi subkon dapat dengan mudah mengajukan suatu progres yang nantinya akan meminta persetujuan dari general kontraktor apakah disetujui atau direvisi. Untuk kesulitannya untuk saat ini belum ada karena dapat menganalisa proyek dengan mudah. Masukannya jika ada yang harus direvisi mungkin bisa diberikan alasannya mengapa harus direvisi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 dari kelompoknya Endo Kuantum. Terus kita langsung lanjut ke kelompok pertama, Stefanus James. Ya, Silahkan. oke. Terima kasih Bang Niko. Selamat pagi Pak Rian, Pak Dani. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari 3 minggu kita bersama progresi. Ya, terima kasih Stefanus. Oke. Mungkin untuk dari tim project planner bisa Michael Siite untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Rian dan Pak Dani dan teman-teman. Untuk tim project planner, di sini pada akhirnya yang mengerjakan adalah saya sendiri. Nah, untuk pertama adalah untuk bagaimana perencanaan schedule menggunakan progresi memudahkan kontraktor. Jadi saya udah buat butir-butirnya, yaitu yang pertama tahapannya detail itu jelas dan saling terhubung satu sama lain sehingga nggak perlu khawatir untuk salah input. Kemudian data perencanaan langsung dapat menghubungkan dengan predecessor yang di bagian bawahnya sehingga tidak perlu membuat manual lagi. Untuk yang ketiga, setiap perhitungan sudah dilakukan secara otomatis. Ini sebenarnya umumnya yang paling kelihatan keunggulannya dari progresi ini, yaitu untuk setiap perhitungan itu udah kita nggak perlu bikin-bikin lagi, jadi sudah dibuat secara otomatis dan juga lebih mudah untuk menginput ke dalam tempat atau kolom yang udah tersedia, jadi kita nggak perlu bikin-bikin manual lagi. Nah, kemudian yang terakhir, pada bagian daftar material itu terdapat price dan total price, nah sehingga dapat memeriksa hasil biaya materialnya, baik dalam satuan maupun totalnya, jadi tanpa harus membuat formula lagi, jadi kita kayak bisa ngecek biayanya itu secara satuan atau yang totalnya gitu. Nah, untuk kedua, bagaimana perencanaan material, peralatan, pekerja, dan ketiga memudahkan kontraktor. Untuk yang pertama itu seperti yang tadi, perhitungannya itu udah otomatis, jadi dapat minimalisasi kesalahan perhitungan manual dan nggak perlu lagi buat formula atau rumus lagi. Nah, yang kedua, itu pada perencanaan material dan peralatan, itu dapat memilih jenis material atau peralatan dengan mudah ketika master peralatannya atau materialnya udah di-input. Jadi tinggal milih-milih doang gitu dan mempermudah atau menyikat waktu ketika kita mengerjakannya, membuatnya. Nah, jadi itu udah termasuk ada satuannya juga, jadi kayak udah gampang ngelihatnya. Nah, untuk kesulitannya ketika mengerjakan kemarin, yang pertama itu nggak bisa nyimpen hasil input dari data master peralatan. Jadi ketika saya ada mengerjakannya semua, waktu di save itu semua jadi hilang semua gitu, jadi harus ngisi lagi, hilang lagi, ngisi lagi. Jadi akhirnya solusinya dibantu oleh Pak Dani. Untuk yang kedua, itu agak kesulitan atau bagi saya itu kurang praktis ketika menginput penomoran task seperti pada WBS kayak di daftar task gitu, yang misalkan kayak nginput level-levelnya gitu kayak 1.1, 1.1 gitu. Nah, karena ketika menghapus atau menambahkan nomor di tengah-tengah itu, penomoran tasknya itu bisa berubah level. Nah, sehingga cukup membingungkan ketika harus diedit lagi gitu. Nah, kemudian ketika menyimpan bagian yang salah input atau ketik, yang misalnya desimal itu kan harus menggunakan titik. Nah, ketika saya lupa gitu, saya bikinnya koma, hasilnya itu berupa error. Jadi nggak perlu cek manual. Sehingga perlu cek manual bagian mana yang salah input atau ketik, kayak gitu. Nah, untuk masukan dari tim project planner, itu mungkin bisa kayak buat semacam auto highlight di bagian unit. Jadi ketika mau nulis unitnya itu,
nggak perlu hapus kata piecesnya. Oh, jadi itu ini maksudnya itu kayak misalkan kan kalau misalnya di Word atau apa kan bisa kalau kita klik 2 kali satu kata itu kan bisa kayak ke highlight kayak gitu. Nah, maksudnya dari poin itu seperti itu. Jadi ketika mau nulis unitnya itu nggak perlu hapus kata pieces dulu. Jadi kan untuk yang di progresinya itu piecesnya itu sudah ada gitu. Jadi kalau misalkan satuannya bukan pieces harus kita hapus. Nah, jadi bagi saya itu apa ya? Kayak jadi kerja 2 kali gitu. Jadi pengennya sih berharapnya kayak lebih baik di auto highlight aja jadi bisa kehapus langsung atau enggak bisa juga ngehilangin tulisan piecesnya. Jadi lebih baik nggak ada. Jadi kita yang input sendiri. Jadi harapannya biar kayak nggak kerja 2 kali gitu. Nah terus untuk yang kedua mungkin kayak yang teman-teman dari kelompok-kelompok sebelumnya tadi sempat kurang lebih mungkin sama kayak adanya autosave. Jadi ketika kami tiba-tiba nge-crash atau tiba-tiba laptop bermasalah, ini tuh aman gitu, datanya nggak hilang gitu. Nah terus yang ketiga memudahkan penomoran tas kepada bagian daftar tas. Nah ini harapannya sih kayak dari kendala yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Terus yang terakhir ketika menyimpan bagian, nah ini menurut saya saran solusi dari yang kendala yang tadi saya sampaikan juga, ketika menyimpan bagian yang salah input atau ketik, lebih baik ditunjukkan bagian mana yang salah. Misalnya ditandai dengan highlight merah pada bagian yang salah, sehingga memudahkan mata memperoleh titik yang salah dengan cepat tanpa harus meriksa satu-satu. Ini misalkan kayak referensinya yang saya harapkan tuh kayak misalnya kalau di Excel itu kan biasanya kalau kita ada salah rumus atau apa, itu kan dia kayak ada yang div per 0 apa gitu, atau enggak dia tanda hijau di sebelah kiri kolomnya. Atau enggak kalau misalkan lewat aplikasi atau software Esmed itu dia biasanya ada, atau Medcat itu biasanya dia tuh ada kayak kotak merah gitu. Nah, jadi harapannya mungkin kalau ketika kami melakukan kesalahan di dalamnya itu ada tandanya gitu. Jadi kita bisa tahu di mana gitu tanpa harus ketika kita nge-save-nya langsung jadi error gitu. Jadi harus ngecek lagi bagian mana yang salah. Mungkin seperti itu dari Planner. Terima kasih. Oke, thank you tim Project Planner. Mungkin sekarang bisa dari tim Project Administrator akan mempresentasikan. Nathan atau Kerti? Ya, saya boleh. Boleh, oke Kerti, thank you. Ya. Jadi kemarin saya sempat menjadi project admin nih. Langsung aja. Nomor 1, bagaimana pencatatan progres menggunakan progresi memudahkan kontraktor dibandingkan menggunakan Excel spreadsheet atau WA group. Jadi pencatatan dengan progresi sangat membantu karena progresi memaparkan dengan jelas jenis dan nama pekerjaan dari awal sampai akhir pelaksanaan proyek. Yang kedua, bagaimana pencatatan laporan harian material, peralatan, dan pekerja. Pencatatan laporan harian material dan peralatan sangat memudahkan karena progresi mengkonversi banyak pekerjaan ke dalam persentase ya. Jadi kalau saya masukin misalnya pekerjaannya 1 kali langsung ke berapa persen pekerjaan itu sudah selesai. Nah, sedangkan kalau dari jumlah pekerja itu, jadi si progresi ini membantu untuk mengkonversikan dari jumlah pekerja ke dalam harga yang harus dibayarkan. Nomor 3, bagaimana pencatatan kendala dengan progresi memudahkan kontraktor. Nah, pencatatan kendala ini memudahkan kontraktor karena setiap kendala dapat teridentifikasi secara rinci, penanggung jawabnya siapa, dalam jenis pekerjaan yang mana itu terjadi, dan dipantau penanggulangannya, serta jelas pada bagian pekerjaan apa. Yang keempat, bagaimana pencatatan cuaca dan dokumentasi visual proyek. Nah, pencatatan cuaca dan dokumentasi memudahkan kontraktor dalam mengetahui cuaca pada hari tersebut, sehingga mungkin bisa mempengaruhi untuk decision making ke depannya. Yang kelima, bagaimana progresi membantu general kontraktor monitor progres subkontraktor. Karena progresi memaparkan dengan jelas jenis pekerjaan apa yang dikerjakan dan jumlah material yang dipakai pada setiap harinya. Nah, yang keenam, sebutkan kesulitan penggunaan progresi pada tahap dokumentasi kegiatan harian lapangan. Ya, karena dari yang kemarin itu progresinya menggunakan laptop ya.
Jadi mungkin kalau foto harus dari handphone, terus dipindahin dulu ke laptop, baru diupload ke progresinya. Lalu yang 7, masukan dari administrator. Jadi saya punya 2 masukan. Yang pertama, admin diberi keleluasaan dalam mengubah data pada hari yang telah lampau tanpa perlu mereset data yang sudah dimasukkan di hari berikutnya. Jadi misalnya data di tanggal 4 itu sudah fix. Nah, pas di tanggal 5 dan saya track record ke belakang, ternyata ada yang kurang atau ada yang salah input. Nah, saya harus minta tolong ke master admin untuk meresetkan data di tanggal 5 sehingga saya harus mengulang dari awal, hanya untuk mengubah data di tanggal 4. Nah, yang kedua, admin diberi kuasa untuk masukkan data material dan alat yang digunakan pada hari H agar dapat terdata dengan tepat. Jadi, kasusnya itu kemarin kalau yang saya alami, data yang terjadi pada hari H antara Excel dengan yang sudah diinput sama planner itu nggak sesuai. Tapi saya nggak bisa ngubah sebagai admin. Jadi ya, kemarin pilihannya entah saya nolkan atau saya sekedar ya udah sekedar lewat aja saya lanjut. Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Thank you, Kerti. Sekarang saya akan mewakili teman-teman saya dari tim Project Owner. Jadi yang pertama itu bagaimana fitur analisa progresi memudahkan kontraktor mengetahui status proyeknya dibandingkan metode konvensional. Sebenarnya fitur analisa dari progresi ini akan sangat baik apabila orang-orang yang menggunakannya memahami betul aplikasi ini. Dikarenakan sangatlah memudahkan owner dan juga pihak-pihak lainnya dalam mengecek progres. Semuanya jadi satu, terangkum. Jadi nggak perlu lagi mengecek satu-satu pihak. Kalau konvensional kan anggapannya pengen lihat data ini dong ke admin, terus ya ke admin minta di-printin atau gimana, minta filenya, kan cukup ribet. Jadi kalau progresi ini sendiri udah ada satu aplikasinya, tinggal klik langsung kita dapat lihat. Gitu. Bagaimana status keuangan proyek? Status keuangan proyek tidak berubah, actual cost-nya 0, itu mungkin terdapat masalah dari penginputannya atau mungkin dari programnya, mungkin setelah ini bisa dibicarakan atau diselesaikan. Untuk status schedule proyek, kami bertiga mengambil kesimpulan tidak masuk akal, karena dari S-curve-nya sendiri sudah melewati batas wajar. Pelaksanaannya melebihi 100%, yang kemarin saya ingat itu, terakhir ngecek 1470%, berarti ada 14 pos, kan nggak mungkin. Maka tidak dapat dijadikan acuan dari proyek, dari aplikasinya ini. Sedangkan untuk perencanaan tidak terencana dengan wajar, di mana pada hari-hari awal progresnya langsung loncat ke 91,52%. Dan naik demi sedikit, cuman beda 4 hari, udah 100% dan udah selesai. Ini mungkin nanti akan ditunjukkan untuk S-curve-nya, dan kesimpulannya adalah schedule-nya tidak masuk akal untuk yang S-curve ya. Kalau lihat dari S-curve-nya aja. Bagaimana status material di akhir proyek? Dari jumlah yang direncanakan tuh udah ada, datanya udah masuk tuh cukup banyak. Tapi penerimaannya sendiri nggak ada datanya. Karena mungkin nggak dimasukin atau nggak di-input ke dalam program. Jadi status material tidak dapat dilihat sama owner. Lalu bagaimana penggunaan peralatan di akhir proyek? Penggunaan peralatan juga nggak di-input dengan teratur mungkin ya, sama seperti material. Jadi owner sendiri nggak bisa ngelihat. Kalau monitoring program ketiga ada, masuk semuanya, terdapat laporan, safety ada 2, habis itu kecelakaan jatuh akibat pekerjaan galian tanah. Tapi sampai sekarang untuk statusnya sih masih belum diselesaikan, berarti mungkin belum ada penyelesaian tuh akan masalah tersebut. Tapi udah ada masuk untuk monitoring ya. Jadi bisa dimonitor maksudnya ya. Lalu bagaimana progresi membantu mendokumentasikan kendala pada proyek Anda? Bila mana progresi digunakan dengan benar, menurut saya sih pastinya jelas nih semuanya. Kendalanya ada nih. Nanti bisa masukin foto juga. Apalagi udah nyoba buka, ada ini nih masalahnya, terus di bawahnya ada fotonya, jadi langsung paham owner, oh ya udah begini, ya udahlah selesain gitu. Bagaimana progresi membantu owner memonitor progres subkontraktor? Cukup detail, sangat memudahkan owner dalam memonitor progres, udah tahu ada berapa persen mereka kerja, jadi ya sangat membantu lah ya, hanya cukup tinggal klik. Terus kita bisa lihat tas-tas atau tugas yang sudah di-input sama kontrak subkonnya, yang nantinya masih dicek lagi, beneran nggak tuh? Lalu yang 9,
kesulitan penggunaan progresi untuk menganalisa proyek Anda. Kesulitannya adalah pada saat seseorang tidak memahami dalam menggunakan perangkat digital, khususnya mungkin bahasa enaknya yang buta teknologi. Jadi harus ada pelatihan terlebih dahulu kalau misalnya mau dipakai untuk proyek nih misalnya. Jadi nggak teman-teman yang emang nantinya proyek mau menggunakan ini mesti melakukan pelatihan lagi. Dan juga untuk menggunakan program ini diperlukan latihan biar nanti terbiasa. Kalau masukan dari tim project owner, mungkin kalau ini masukannya lebih ke pas kita pelatihan, peserta tuh sebaiknya lebih sering mengontak ke pihak progresi kalau misalnya ada hal-hal bermasalah. Kalau untuk progresi sendiri, saya sih mikir ini fiturnya sangat membantu dan sampai saat ini masih belum terpikirkan lagi fitur-fitur apa yang diperlukan untuk kedepannya. Karena kalau dibandingin misalnya dianggap dikerjakan dalam proyek beneran ya sebenarnya udah sangat membantu owner. Begitu. Lalu lanjut ke tim subkontraktor. Mungkin Baihaki boleh membacakan presentasinya. Ya, terima kasih James. Untuk yang pertama, bagaimana progresi membantu subkontraktor melaporkan progres di lapangan kepada general kontraktor. Untuk membantu subkontraktornya, caranya sangat mudah dengan progresi, hanya tinggal untuk menginput data, laporan hariannya, lalu disimpan dan menunggu konfirmasi dari general kontraktornya. Untuk yang kedua, bagaimana progresi dapat membantu pengajuan volume performa kepada general kontraktor. Progresi membantu mirip-mirip dengan melaporkan progresnya. Tiap harinya ada volume performanya yang harus dilaporkan kepada general kontraktor dan menunggu konfirmasi dari general kontraktornya. Lalu yang ketiga, sebutkan kesulitan penggunaan progresi untuk menganalisa proyek Anda. Kesulitannya sejauh ini tidak ada kesulitan dalam menganalisa proyek. Yang keempat, sebutkan kesulitan pengguna progresi untuk memberikan laporan performa lapangan sebagai subkontraktor. Untuk laporan harian, jika ada yang untuk melaporkan berupa foto, maka foto harus di-save terlebih dahulu di laptop. Tidak bisa dari HP. Langsung. Terus masukan dari subkontraktor untuk pekerjaan yang harus menunggu konfirmasi dengan pihak lain perlu diinformasikan pada awal pelatihan karena progres menunggu ini memakan waktu yang lama. Sekian. Oke. Jadi sekian presentasi dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rian dan Pak Dani dan juga Bang Niko boleh diambil kembali untuk presentasinya. Thank you. Baik, terima kasih buat kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil kerja yang luar biasa sekali nih. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin dari tadi kita presentasi juga Pak Rian udah mencatat beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh teman-teman sekalian. Jadi untuk waktu dan tempatnya saya serahkan kepada Pak Rian untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Baik, terima kasih teman-teman atas ini catatannya banyak sekali saya ada beberapa koreksi, banyak koreksi juga yang harus saya lakukan dan juga beberapa klarifikasi yang harus saya sampaikan ke teman-teman bahwa ada hal yang mungkin terlewat dan lain sebagainya. Gak apa-apa, ini pelan-pelan saya sampaikan satu persatu. Tapi kalau misalnya nanti di tengah ada pertanyaan bisa langsung langsung ditanyakan, interaktif aja semuanya ya. Oke. Kelompok 2, kelompok 1. Baik. Yang pertama ya. Ini tadi dari kelompok berapa ya? Sebentar. Ini kelompok 3 dulu ya. Saya jawab dari kelompok 3 dulu, 2 dan 1. Dari project planner sedikit repot untuk mengganti plan. Itu sebetulnya ada fitur baseline sebetulnya. Jadi kalau misalnya terjadi suatu perubahan, idealnya sebetulnya di lapangan atau proyek real, apabila ada suatu terjadi perubahan dari RAB di awal, maka ada fungsi baseline di situ.
Begitu pula juga apabila nanti pada saat kita nge-track laporan hariannya, progres hariannya, apabila diperlukan untuk terjadi perubahan schedule itu nanti akan dilakukan menggunakan baseline. Nah, nanti detailnya seperti apa, nanti saya suruh follow up tim saya termasuk Pak Dani untuk bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Tapi dimungkinkan. Nah, habis itu website crash. Nah, ini nanti saya coba evaluasi. Jadi memang penggunaan online ini ada berbagai macam faktor. Yang utama pasti dari server itu sendiri. Yang kedua, pada saat kita juga melakukan development di belakang. Jadi di saat teman-teman itu melakukan suatu pengisian, kita melakukan development. Nah, ini kedepannya nanti kita akan evaluasi untuk memisahkan. Tapi kalau yang autosave nanti saya akan memberikan penjelasan terpisah. Gitu. Tombol simpang yang berbeda di perencanaan ini nanti saya coba evaluasi. Kira-kira tadi ada beberapa juga saya sudah diskusi di balik layar sama Dani mengenai kemudahan ya untuk penggunaan tombol simpang plus minus juga tadi saya sudah catat. Lalu pengisian laporan harian 0 yang harus diisi 0 ini saya kurang memahami, nanti bisa dijelaskan kembali kira-kira seperti apa. Terus aspek visual ini sedang kita build sebetulnya sekarang, di mana kita bisa mengisi nanti ya ke depannya, ini sekarang lagi kita build, untuk setiap segmen di laporan harian itu progres dia bisa upload sendiri, lalu peralatan dia upload sendiri, pekerja dia upload sendiri, misalnya daftar absen gitu kan, lalu material dia bisa upload sendiri gambarnya masing-masing. Saya juga tadi barusan disampaikan teman-teman juga bahwa apabila mengisinya melalui laptop, berarti saya datanya di handphone, berarti saya harus pindahkan dulu ke laptop kan. Nah, ini masukan juga bagi saya, nanti gimana caranya supaya mengkonversi kalau misalnya kita memasukkan dari laporan harian dari laptop, itu gimana supaya gambarnya mudah ditransfer, supaya jangan kita harus masukkan dulu ke komputer kan, seperti begitu. Atau kalau memang niatnya dari awal ingin mengisi dari mobile, ya kita harus ngisi dari awal mobile gitu kan. Tapi kan ada keadaan lapangan yang menyebabkan kita kadang juga harus bekerja di lapangan, kadang bekerja di luar lapangan, sehingga kadang kita menggunakan laptop, kadang kita menggunakan handphone. Nah, kalau konversi visualnya ini harus ditransfer, jadi itu nggak efektif, saya sadari, dan terima kasih masukannya, ini lagi saya catat juga. Lalu server distabilkan, banyak yang error, ini saya garis bawahi. Yang auto save itu sebetulnya ada, ini sambil menjawab pertanyaan tadi kelompok 2 atau kelompok 1 tadi, pada saat pengisian master itu juga harus kita berikan autosave. Jadi autosave itu sebetulnya sudah terjadi, sudah kita lakukan dan sudah di-deploy juga di sistem kita. Namun tadi saya juga sempat diskusi sama Dani bahwa autosave yang dimaksud teman-teman itu adalah di mana kita bisa melakukan seperti di Microsoft Word itu Ctrl S gitu kan. Di mana hal tersebut itu sebetulnya bukan autosave, sebetulnya itu manual save kan sebetulnya. Kalau kita bisa mempunyai kontrol manual untuk melakukan hal itu. Sebetulnya kan bisa sekarang dengan klik simpan itu, tombol simpan. Tapi saya menyadari kalau misalnya RAB-nya ini atau perencanaannya ini panjang, misalnya 1000 item, kan kita nggak mungkin ya scroll ke atas hanya untuk tekan autosave. Kalau misalnya kita nggak tekan autosave, kita nggak tekan tombol save, lalu datanya hilang. Nah, itu saya sadari, dan nanti kita pikirkan gimana caranya supaya dimanapun titik kita sedang merencanakan itu, kita bisa save kapanpun. Gitu. Itu terima kasih masukannya, saya catat. Lalu dari project owner, bug input
pada saat penginputan tanggal. Saya kurang paham, nanti bisa dijelaskan kembali ya. Lalu shortcut rusak tidak bisa digunakan, nanti saya evaluasi di mana titiknya. Tapi saya tadi sudah catat. Lalu tidak bisa di-copy juga. Nah, ini nanti kita evaluasi, kita lihat kembali videonya dan catatannya dari teman-teman, nanti kita buat catatan bagi kita. Lalu saya menuju ke kelompok 2. Nah, ini master peralatan material autosave saya tadi sudah jawab ya. Lalu habis itu mengenai indentation ya. Apabila kita harus mengkoreksi 1.1, 1.1, 1.1 misalnya seperti itu untuk parent activity sama di bawahnya, aktivitas di bawahnya, itu sekarang masih kita buat tombol manual. Tapi kedepannya ini sekarang lagi kita build untuk bisa dilakukan secara visual. Jadi mana yang menjadi aktivitas anak, mana yang menjadi aktivitas induk atau parent task itu kita bisa lakukan secara visual. Jadi kita nggak perlu lakukan itu secara manual dengan klik-klik tombol yang menyebabkan dia nanti susah gitu apabila ada tambahan di tengah-tengah. Itu kita sadari dan sedang kita build sekarang tapi belum selesai gitu kan. Lalu juga masukan yang luar biasa dari teman-teman, terima kasih, mengenai koma dan titik ya. Format koma dan titik itu mana yang harus koma, mana yang harus titik, itu terima kasih, nanti kita buat highlight-nya. Jadi apabila di save ada yang error, itu akan ditunjukkan langsung di highlight mana saja yang harus diganti sehingga tidak manual kita melihat satu-satu mana yang titik, mana yang koma, gitu kan. Yang penting kita buat untuk konsisten. Lalu gambar sudah, laptop sudah, laporan harian. Nah, ini laporan harian saya mau sedikit klarifikasi. Kenapa kok harus direset di awal? Jadi laporan harian itu konsepnya adalah sebetulnya laporan harian itu realitanya di lapangan itu akan diisi setiap hari. Itu rencananya itu adalah bagaimana kita melakukan suatu penginputan progres atau aktivitas apa saja yang terjadi di lapangan itu melalui laporan harian itu tiap hari. Bukan sifatnya merapel kayak teman-teman. Bisa saja kan teman-teman melakukan perapelan, misalnya ngisinya 3 hari atau 4 hari. Itu dimungkinkan bagi sistem, tapi resikonya ya yang seperti teman-teman alami itu. Akhirnya kalau sudah ngisi ada yang salah harus kembali ke hari sebelumnya, dia akan mundur berapa hari dan itu harus melalui approval superadmin gitu kan. Nah, konsepnya adalah pada saat kita memasukkan laporan harian, kita masukkan tiap hari dan sifat dari laporan harian itu harus akurat gitu, dipaksa untuk akurat. Dan sistem memberikan toleransi 2 hari untuk bisa mengubah laporan harian tanpa harus meminta approval dari superadmin. Kenapa kok demikian? Yaitu karena tadi teman-teman sudah jawab sendiri bahwa memungkinkan untuk mengisi laporan harian itu tidak bisa diselesaikan di 1 hari yang sama. Bisa saja 2 hari. Hari pertama dia mengisi 50%, hari kedua dia mengisi 50%. Sehingga dimungkinkan untuk di hari selanjutnya itu dia bisa masih memperbaiki data di hari pertama tanpa harus minta approval superadmin. Nah, tapi dengan adanya sistem progresi ini, itu semangatnya itu untuk menghindari pengisian yang tidak akurat dalam tanda kurung atau quote unquote yang disengaja gitu kan. Jadi apabila seseorang harus melakukan suatu kesalahan, entah disebabkan karena tidak kurang harus penyesuaian, dan itu jangan banyak-banyak gitu, maksimal 2 hari gitu kan. Jadi benar-benar orang harus di training dan dia harus bisa mengisi maksimal 2 hari, dia sudah harus bisa. Jadi kalau apa yang terjadi apabila data yang dimasukkan itu salah dalam 1 hari, ya nggak apa-apa,
dia sudah salah, di hari selanjutnya dia mengisinya harus menyesuaikan dengan kesalahan di hari pertama. Itu masih bisa dimungkinkan untuk mengisi laporan harian kedua, sehingga hari ketiga dia udah nggak salah lagi gitu. Tapi kalau kesalahan yang berturut-turut selama 1 minggu dan tidak terkontrol, tidak melalui approval super admin untuk bisa mengganti, nah itu nanti kecenderungannya malah dimanfaatkan gitu loh, untuk orang bisa mengganti data. Sedangkan data ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, disitulah cara berpikir kami dalam merencanakan sistem ini, sehingga sistem ini tidak bisa ibaratnya pengisiannya itu garbage in garbage out gitu. Itu istilahnya kan. Kita nggak boleh itu. Kita harus, makanya saya bantu dengan kolom-kolom parameter untuk bisa mengisi itu lebih akurat gitu. Gitu kan. Saya kan berikan misalnya progres gitu, saya berikan target hari ini, saya berikan capaian kumulatif. Itu semua parameter-parameter yang harus diperhatikan sebelum kita mengisi, supaya pada saat kita mengisi itu kita punya feeling gitu, Pak. Data yang kita masukkan ini akurat, make sense apa enggak kan gitu. Itu yang kita coba bangun gitu. Tapi kalau kesalahan tersebut terjadinya sampai 1 minggu, nah ini kan orang jadi bertanya-tanya, ini kalau kita bisa merubah-rubah data sampai 1 bulan misalnya atau 2 minggu, itu kan berarti ada aspek yang kita coba bangun di sistem ini, security-nya itu harus melalui approval project admin. Super admin gitu. Apakah ini kesalahan yang karena human error atau apa gitu kan. Nah, itu yang kita harus antisipasi. Lalu itu mengenai laporan harian reset di awal. Actual cost, kenapa kok 0? Coba nanti teman-teman cek di data laporan harian. Harusnya di situ ada satu sheet untuk memasukkan actual cost. Jadi actual cost itu artinya benar-benar berapa pengeluaran dari proyek gitu kan. Pengeluaran dari proyek itu apa saja kita harus masukkan di dalam sistem. Nah, itu nanti akan menghasilkan satu kurva lagi. Actual cost. Kurva actual cost. Gitu. Material dan peralatan tidak terinput, saya kurang memahami kenapa kok di project owner material dan peralatan kurang terinput. Nah, ini mungkin belum diselesaikan. Lalu itu tadi kelompok 1 ya. Oke, saya sekarang ke kelompok 2. Mengenai plus minus project planner ya. Memasukkan schedule plus minus dari perencanaan sulit untuk dioperasikan. Nah, ini coba nanti saya saya pikirkan gimana sistem yang paling mudah untuk bisa memasukkan plus minus. Jadi plus minus ini nanti tetap memang saya rasa tetap harus diinput satu-satu ya, untuk setiap aktivitasnya. Cuma saya buat visualisasinya itu nanti memang kita sedang rencanakan bangun supaya bar chartnya itu letaknya nggak di bawah tapi di samping gitu. Nah, itu nanti kita coba rencanakan. Lalu pengisian material dan peralatan yang harus dimasukkan manual satu persatu perlu ketelitian untuk memasukkan. Nah, ini kita harus mempunyai suatu RAP dulu, rencana anggaran proyek, baik untuk material, baik untuk peralatan, yang kita harus menjadi basis pemasukan data kita. Memang pada akhirnya dalam perencanaan untuk setiap aktivitas itu memang harus satu persatu sih. Coba nanti saya pikirkan gimana cara supaya bisa mempermudah gitu untuk pengecekannya gitu kan, supaya dia tidak terjadi suatu kesalahan. Tapi saya rasa memang harus diinput satu-satu gitu. Anyway, kita sebagai kontraktor sudah melakukan itu secara manual satu-satu melalui RAP itu. Kita lakukan satu-satu gitu. Untuk setiap aktivitas itu peralatannya apa saja, materialnya apa saja, pekerjaannya di mana saja, jumlahnya berapa, itu memang kita harus rencanakan satu persatu gitu. Jadi ini bukan merupakan suatu proses yang satu kali masuk langsung benar gitu.
tetap harus kita iterasi beberapa kali gitu. Nah, cuma terima kasih masukannya, kita akan buat suatu sistem dia supaya bisa membantu untuk bisa mengkoreksi dan merencanakan lebih efisien. Itu nanti coba kita pikirkan. Lalu mengenai tanggal simpan H-1 ya di peralatan atau material, ini terima kasih masukannya, nanti kita coba cek bagaimana seharusnya pada saat kita masukkan misalnya tanggal 15 ya, dia akan masukkan tanggal 15 gitu kan. Tanggal 19 ya dia akan masukkan sesuai tanggal. Saya nggak memonitor mengapa kalau misalnya kita masukkan tanggal itu nggak sesuai ya. Nanti kita coba cek, terima kasih masukannya. Project admin, cuaca yang diinput dibuat lebih detail. Jadi gini, pada saat kita memasukkan di cuaca, itu kita sudah masukkan apakah keadaannya itu dia itu hujan lebat atau gerimis. Ya kebetulan kita kan di Indonesia ya, jadi kita bicaranya cuacanya cuma panas dan hujan. Kalau di luar negeri mungkin bisa salju, bisa badai atau yang lain-lain lah. Kalau kita mungkin kita simplifikasi di Indonesia ini ya cuma panas, gerimis atau hujan kan gitu. Dimana kita sebetulnya sudah mempunyai kapasitas untuk memasukkan hal tersebut. Namun yang tadi masukan dari teman-teman adalah supaya bisa dibuat lebih detail. Sebetulnya di dalam pemasukan itu juga kita sudah bisa memasukkan input informasi gitu. Tidak hanya melulu mengenai cuaca, namun juga dampak dari cuaca tersebut. Apakah dia menghambat, di mana saja, menyebabkan apa saja itu bisa dimasukkan di laporan cuaca itu. Nah, untuk laporan harian autosave seharusnya sudah ada. Cuma saya memikirkan konsep autosave itu sudah ada sebetulnya. Konsep autosave. Jadi laporan harian itu dia setiap berapa menit sekali dia akan save otomatis gitu. Jadi teman-teman nggak harus mulai dari awal. Nah, cuma nanti saya akan cek kembali itu sampai seperti apa sistemnya berjalan, efisien apa enggak, apa tidak, nanti saya coba cek kembali. Lalu untuk chatting ya dari owner ke stakeholder yang lain. Sebetulnya kalau kita lihat di analisa proyek itu sudah ada orang-orang yang sudah mempunyai stakeholder proyek yang sudah mempunyai akses, mulai dari planner, project admin dan lain sebagainya, itu semua bisa diklik dan bisa di chat gitu melalui WA atau bisa melalui email. Nah, cuma kalau yang kaitannya dengan sosial media ini saya kurang paham gimana cara mengaitkannya. Mungkin teman-teman bisa kasih masukan juga seperti apa sih sosial media itu bisa membantu diintegrasikan ke dalam sistem, saya nggak tahu. Mungkin teman-teman bisa memberikan masukan. Oke, kalau dari saya sih kurang lebih demikian. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, tadi ada beberapa yang mungkin perlu klarifikasi juga, saya belum bisa jawab karena belum paham 100% ya dari pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditambahkan? Iya, Pak Rian. Mungkin ingin mempresentasikan ya, Pak ya? Ya. Oke. Bentar. Nah, ini Pak. Kalau dari grafik S-curve-nya ini, pelaksanaannya tuh dia bahkan 1168%. Itu nanti saya coba identifikasi ya. Harusnya progresnya itu 100%. Kenapa kok dia bisa lebih dari 100%? Karena pasti ada volume yang lebih dari 100%, benar nggak? Seharusnya. Coba lihat, coba klik di sini di full summary. Full summary. Nah itu betul, klik. Ada nggak progresnya lebih dari 100%? Capaian persentase. Nah ini 194%. Kan nggak mungkin ini, volumenya pasti lebih. Targetnya 1 kubik, tapi memasukkannya 1,94. Berarti dia ada
kelebihan 94% kan. Nah, ini udah nambah nih. Ini yang menyebabkan. Terus lalu di bawah sini 102%. Yang di bawah ini 115. Harusnya kan semuanya 100% kan. Jadi volume yang dimasukkan itu harus lebih kecil atau sama dengan targetnya. Tapi kalau lebih besar itu juga memungkinkan. Kenapa? Karena mungkin ada pekerjaan tambah. Tapi seingat saya ya, saya mensimulasikan dan menskenariokan proyek saya ini tidak pernah lebih dari 100%, harusnya. Gitu. Coba dilihat lagi di scroll di bawah. Ada nggak yang lebih dari 100? Ya, dikit. Tapi harusnya nggak sampai 1000 juga sebetulnya. Iya. Nah, itu 145. Berarti emang memungkinkan ya Pak ya? Kalau ada pekerjaan tambah, tapi di skenario saya sih nggak saya skenariokan lebih dari 100%. Nah, ini nanti coba saya suruh cek tim saya, Dani, maupun yang buat Excel, apakah ada volume yang lebih dari 100%. Itu. Harusnya sih enggak ya. Nah ini Pak, kalau ini tuh kenapa ya Pak ya? Total nilainya sampai 636 juta. Nah, itu berarti ada salah input. Ada salah ya Pak ya? Harga satuannya Masih ya. Nah, ini mungkin terpengaruh dari koma dan titik itu tadi. Bisa jadi. Ya. Jadi coba kamu cek harga satuannya masing-masing. Karena nilai proyek ini maksimal cuma berapa juta? Nah, cuma 90,9. Betul. Nah, ini kalau sampai 600 juta berarti ada yang salah input. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 1. Ini mungkin ya. Bahkan bongkar pos satpamnya udah 305 juta nih. Makanya ini kelompok 1 yang ngisi perencanaan laporan harian semua satu orang aja atau Iya Pak, cuma satu aja Pak. Nah, ini yang menyebabkan kamu nggak ada yang kontrol. Ibaratnya kamu kerja sendiri, kalau ada yang salah itu jadi gini, kan memang bukan karena kelompok satunya tidak bekerja dengan baik, bukan itu, tapi simulasi pada suatu proyek tidak ada yang namanya proyek itu hanya dikerjakan oleh satu orang sebetulnya loh ya. Iya. Proyek pembangunan itu loh. Makanya ada tim planner, tim perencana, tim semua itu akan mengkoreksi gitu. Kira-kira pada saat seorang perencana itu salah dalam merencanakan, pasti kan ada yang mengkoreksi, yaitu si project adminnya misalnya, atau pelaksana lapangannya, atau ownernya, gitu loh. Jadi ini ada aspek teknis, tapi ada aspek realnya juga nggak seperti begitu gitu loh. Realnya di lapangan itu, atau kalau kamu misalnya punya proyek, pasti akan mempunyai seseorang lain yang akan mengoreksi pekerjaan kamu. Gitu. Tapi Pak, kalau boleh ini, emang Iya boleh, monggo. Yang untuk harga satuan ini emang sekitar sekian juta semua sih Pak. Jadi kalau untuk ini saya emang yakin benar di harga satuan masukinnya, karena ini saya benar-benar copy paste aja. Ya jadi mungkin ada ini nggak Pak? Pengen nanya juga, mungkin ada kesalahan yang biasanya selain di harga satuan tuh di mana Pak biasanya Pak? Kalau rupiah di atas ini kan berarti cuma harga satuan sama quantity kan? Iya Pak, benar. Kalau untuk data rencana ini semua benar-benar saya copy paste aja Pak. Jadi saya harus sebenarnya yakin sih ini nggak ada kekeliruan dalam penginputannya. Nanti kita coba bantu. Saya juga penasaran sih kenapa kok bisa sampai 600 juta. Harusnya totalnya cuma 90 juta. Bisa jadi juga sistem saya yang ada kekeliruan, itu tidak menutup kemungkinan. Kalau dari jadwal mungkin nggak Pak? Harusnya enggak ya Pak? Enggak, karena di atas itu perkaliannya sudah pasti perkaliannya sudah pasti cuma kumulatif aja. Ini sederhana, ini nggak ada hubungannya sama jadwal. Oh ya, baik Pak. Ini 300 juta nih, nomor 1 nih. Ya kan, subtotalnya 300 juta. Yang nomor satunya ini berapa, harga satuannya berapa? 108. Oh, saya paham Pak. Jadi mungkin ini kesalahannya di ini Pak. Jadi kan kalau di Excel ini dia ada koma 00-nya Pak, koma 0 biasanya. Nah, di sini
ketika saya input ternyata yang harusnya 3 juta jadi 300 karena ada komanya ini, Pak. Dan saya baru sadar sih, Pak. Ya. Berarti emang dari Excel-nya juga sih apa ya? Karena kan setahu saya Excel juga beda-beda tuh, titik koma. Ya, Tahun gini. berapa? Itu Ini nggak bisa format jadi gini loh. Kenapa kok kita mau buat itu bisa di copy paste? Di copy paste itu kan artinya setiap orang itu mempunyai Excel. Kan RAB itu selalu dibuatnya di awal itu kan pasti pakai Excel kan, nggak ada yang buat RAB langsung pakai progresi, nggak perlu kan. Maksudnya itu kan suatu aspek perhitungan yang tersendiri, itu kan estimasi, dia pasti mempunyai Excel. Nah, yang saya pahami itu Excel untuk masing-masing komputer itu formatnya pasti beda-beda. Ada yang format US, ada yang format Europe, ada yang format Asia. Itu titik sama komanya kan berbeda di di laptop masing-masing atau di komputer masing-masing. Tapi yang berjalan di sistem saya itu sudah disepakati satu sistem, gitu. Nah, pada saat kalian membuka Excel masing-masing, saya memberikan fleksibilitas untuk bisa di copy paste ke dalam sistem dari Excel ke progresi. Tapi penyesuaian dari format komputer masing-masing yang dimana dia menggunakan format US, komanya jadi titik, titiknya jadi koma, berkebalikan. Itu yang harus benar-benar disesuaikan ke dalam sistem kita. Kita harus mengenali dulu laptop kita, komputer kita ini yang menganut sistem yang mana. Nah, nanti baru kita sesuaikan pada saat kita copy paste itu, kita sudah adjust dulu lah di Excel kita, itu format yang mana, gitu kan. Baru tinggal kita copy ke dalam progresi. Nah, progresi ini sistemnya kelihatannya kalau misalnya itu pakai yang titik ya, titik jadi koma, bukan? Format Indonesia atau? Belakangnya iya koma kalau desimal. Nah, gitu. Jadi maksudnya saya ditangkap ya, maksudnya ya? Paham. Jadi emang nggak bisa semua orang make, harus nyocokin dulu ya Pak ya? Ya, karena kan misalnya laptop saya nih walaupun mereknya Dell tapi belinya di Indonesia, jadi formatnya Indonesia. Tapi kalau saya dulu belinya di Amerika, dia pasti akan format Amerika gitu kan, walaupun sama-sama Dell-nya nih kan. Gitu. Jadi pada saat saya copy paste ke dalam copy paste-nya sih bisa. Kenapa kok tetap bisa ya? Karena saya ingin memudahkan kalian atau pengguna untuk memasukkan ke dalam sistem. Tapi saya harus mengenali dulu komputer saya ini formatnya seperti apa, baru saya copy ke dalam sistem saya. Nah, setelah saya mengenali, saya harus adjust dulu di format Excel saya, itu saya perbaiki dulu. Gitu. Pak, mau nanya juga, Pak? Ya. Berarti kalau misalkan data yang kami terima di Excel itu berupa koma, berarti harus kami bikin dulu sistemnya menjadi titik dulu ya Pak, biar ketika kami input ke dalam. Kan itu, kamu bisa langsung ini, format di Excel kan bisa ada satu tab di atas itu bisa langsung format, mengganti formatnya kan? Iya bisa Pak. Nah, berarti itu harus dibikin titik dulu ya Pak, baru dipindahin ke sini. Tapi bukan manual loh ya, maksudnya titiknya ganti koma satu-satu, akan lama gitu kan. Tapi kalau misalnya langsung kita select all terus kita ganti formatnya di Excel kita manual, baru bisa dipindahin ke progresi. Kalau ya sistemnya tidak sama dengan progresi gitu loh. Ya Pak. Oke Pak. Oh ya Barian, saya sekalian izin bertanya Pak. Ya. Untuk pekerjaannya emang tidak bisa dikerjakan secara bersama ya Pak? Maksudnya kayak misalkan ngisi data material kayak gitu kan cukup banyak ya Pak. Jadi kayak kemarin sempat ada ide untuk mengerjakan bersama kayak oke aku 1 sampai 50 terus bawahnya kamu kayak gitu. Siap. Tapi emang belum bisa ya? Gini, kalau coba dibuka ke klik proyek keluar dulu. Klik proyek yang di atas nih, tab proyek di atas nih. Oh ya, ini terus habis itu masuk ke identitas. Nah, pada saat
kita memasukkan di sini ada project planner di bawah, coba di scroll bawah, kan yang memasukkan kan project planner sama admin aja kan sebetulnya kan. Nah, project planner dulu deh, saya bahas satu-satu. Jadi project planner itu lembaran yang harus diisi itu cuma 1. Gitu. Jadi sementara sistem kita memasukkannya itu bergantian. Bisa multi user tapi bergantian. Dan dia nanti ada rekodnya di atas siapa yang mengisi terakhir. Gitu. Belum ada pembagiannya itu misalnya Stefanus 1 sampai 5, terus nanti Niko 6 sampai 10. Pembagiannya sementara masih belum seperti itu. Jadi semua bisa mengerjakan semua item tapi gantian kalau project planner. Jadi bisa tetap multi project planner masukannya. Tapi kalau project admin, itu saya sudah bagi-bagi berdasarkan yang sudah dicentang biru ini. Jadi kalau misalnya ini sampai ini nomor 1 ini, Giorgio. Namanya siapa ini? Kecil nih soalnya di layar saya. Nah, Giorgio ya. Nah, Giorgio misalnya dia bagian ngisi progres. Lalu si Davin ini ngisi pekerja. Ya dia bisa ngisi di waktu bersamaan. Nah, kalau kayak gini ini artinya setiap orang bisa ngisi semuanya. Realitanya di lapangan itu pasti timnya beda-beda. Orang yang ngisi progres pasti pelaksana lapangan. Orang yang ngisi pekerja biasanya mandor. Bukan mandor sih, misalnya pelaksana lapangan tapi tim yang berbeda. Nanti yang ngisi material itu orang logistik. Personelnya beda-beda di lapangan itu, nggak mungkin semua jadi satu. Gitu. Jadi dengan fenomena demikian, kita bisa nggak ngisi waktu bersamaan kalau project admin sebagai pelaksana lapangan? Bisa ngisinya bersamaan. Tapi terbagi-baginya berdasarkan segmen ini. Gitu. Yang in charge sama peralatan pasti akan berbeda sama yang material, sama yang ngisi progres. Karena nggak mungkin ada super pelaksana yang bisa mengerjakan seluruhnya gitu. Jadi harus terbagi-bagi. Jadi aksesnya itu sebaiknya diberikan berdasarkan tupoksi masing-masing, berdasarkan fungsi masing-masing gitu. Kalau seperti begini, nanti akhirnya yang terjadi di lapangan pasti akan salah-salahan. Si Giorgio akan menyalahkan si Davin. Kenapa kok data saya acak-acak, misalnya seperti gitu. Kan ini bagian saya yang isi progres gitu. Jadi semua ada fungsi dan maksudnya, pola berpikirnya. Nah, tapi kalau yang project planner, ya itu tadi yang saya coba jelaskan gitu. Karena lembar bekerjanya itu 1 gitu. Jadi ngisinya bisa sih gantian, misalnya si Michael ngisi 1 sampai 5, tapi waktunya nggak bersamaan. Nunggu si Michael menyelesaikan dulu, baru si Daniel ngisi selanjutnya. Tapi dia akan terrecord gitu loh. Si Michael mengerjakan apa? Jam berapa dia sign out? Lalu si Daniel mengerjakan apa? Nanti kita buat lognya. Nanti kita buat lognya kan? Nah, ada lognya nanti. Ada lognya. Jadi lognya nanti ada. Mengerjakan jam berapa oleh siapa? Dan datanya kan kalau mau dicek bisa diekstrak juga. Gitu. Jadi setiap misalnya si Michael sudah selesai mengerjakan perencanaan. Dan dia bisa ambil datanya, dia bisa ekstrak datanya. Kan ada export Excel, dia bisa ekstrak datanya. Anggap aja itu jadi backupnya dia gitu kan. Pokoknya saya terakhir ngisinya seperti begini. Habis itu si Daniel selanjutnya ngisi di jam selanjutnya. Dan dia ekstrak lagi. Nah, nanti data si Michael dan data si Daniel secara manual Excel dia bisa lihat perubahannya di mana saja. Secara manual bisa tetap dilakukan seperti demikian. Nah, ini untuk ibaratnya kayak ya memang kalian sih simulasinya kan memang ngisinya kan ibaratnya simulasi, at least merasakan lah bagaimana ngisi proyek. Tapi kalau di proyek sesungguhnya itu kan jangan sampai terjadi suatu saling menyalahkan gitu kan antara satu orang dengan personel yang lainnya gitu kan. Jadi datanya itu kita backup sendiri-sendiri gitu. Kurang lebih demikian. Pak, mau nanya lagi, Pak. Boleh.
Kalau misalkan kan semua ini udah rampung nih Pak, tapi misalkan ada kayak tadi kan harga satuannya ada kesalahan. Kalau misalkan tiba-tiba diedit di harga satuannya aja, apakah mempengaruhi ke belakangnya Pak? Enggak dong, Enggak ya Pak? langsung diperbaiki di data master aja. Ya dia pasti akan berubah semuanya kan datanya. Oh iya, baik Pak, terima kasih Pak. Tinggal data masternya aja diperbaiki. Bisa. Tapi bisa juga proyek itu, misalnya kamu proyeknya 1 tahun, beli besi di 6 bulan pertama harganya stagnan, misalnya 10.000, terus habis itu di 6 bulan selanjutnya dia naik nih, jadi 11.000, terus apa yang harus kita lakukan? Ya data masternya kita bisa tambahin, besi Januari sampai Juni, ada juga harga besi Desember sampai Juli sampai Desember misalnya. Dibuat di anu baru. Nah, pekerjaannya sudah dilaksanakan belum? Kalau pekerjaannya belum dilaksanakan bisa diubah. Tapi kalau sudah dilaksanakan ya tinggal dimasukkan di actual cost. Berarti ada pembengkakan di situ. Refleksinya itu di actual cost. Ini kelompok 1 sampai 3 belum ada yang ngisi actual cost ya. Di laporan harian itu ada, coba nanti teman-teman cek lagi di Excel yang laporan harian di sheet paling terakhir kalau nggak salah. Itu masukin actual cost. Ini actual cost-nya masih kosong. Pak, saya dari kelompok 3 sih sebenarnya udah coba isi itu sih Pak, actual cost-nya. Ada kendala nggak? Kendala sih ya paling itu sih yang kayak format tanggal sama pengisian itu data uangnya gitu. Format tanggal kenapa format tanggal? Kalau format tanggalnya kan itu karena yang itu pas misalnya masukinnya tanggal 11 terus pas disimpan masih jadi tanggal 10 kayak gitu. Oh iya, itu saya nggak tahu, itu pasti ada bug-nya berarti. Nanti Terus saya coba. yang kolom harga itu saya masukin di misalnya di kolom 2 seharga 1 juta gitu. Tapi pas disimpan malah pindah jadi ke kolom satunya gitu. Maksudnya itu pas copy paste sih. Kalau misalnya kalau ketik sendiri sih masih aman sih. Di copy paste nggak apa-apa, asal copy paste ke kolom yang sesuai. Nah, ada nggak kejadian di mana kamu masukkan sudah di kolom yang sesuai, terus dia pindah ke kolom sebelahnya? Iya kayak gitu, pindah gitu ke kolom sebelahnya gitu Pak. Nah, coba koordinasi sama Dani, segera ditunjukkan seperti apa, supaya itu langsung saya perbaiki. Kalau seperti gitu berarti dari saya pasti yang error. Kalau memang seperti demikian. Oke Pak, nanti coba di ini sama Pak Dani. Yes. Jadi progresi ini dengan adanya teman-teman itu kita dapat banyak masukan, saya terima kasih banyak. Entah masukannya itu dalam berupa perbaikan akibat error maupun penambahan sistem. Itu kita kita tetap lakukan. Jadi walaupun namanya progresi sama, tapi teman-teman lihat progresi hari ini versus progresi 6 bulan dari sekarang deh. Misalnya nanti selanjutnya Parayangan mau buat pelatihan lagi 6 bulan lagi misalnya kayak gitu kan. Nanti yang batch selanjutnya pasti fiturnya udah nambah lagi, udah beda lagi gitu. Nambah ya, terjadi penambahan, bukan terjadi suatu perbedaan fungsi gitu. Jadi kita terus akan mengembangkan ya. Oke teman-teman, ada yang lain? Marian paling mau update. Tadi kan dari project planner-nya udah nyoba ngebenerin lagi tanda titik komanya di harga satuan. Ya. Hasilnya udah masuk sih. Berarti emang bukan masalah dari progresi ya harusnya ya. Ini untuk pelaksanaan sama perencanaannya udah. Yes. Yang terlihat. Yes. Yes. Udah cocok ya. Nggak apa-apa. Ini kan seperti begini walaupun user itu
walaupun user itu terjadi suatu kesalahan, itu bukan berarti terus usernya itu salah. Menurut saya juga bisa juga dari kami itu bagaimana membuat user supaya menghindari kesalahan, itu juga penting gitu loh. Iya, user friendly. Sama ini Pak, jadi kan tadi saya udah coba-coba Pak ngubah titik komanya dan hasilnya udah mendekati 90, tapi ini di bawah 90 juta. Nah, jadi waktu saya cek lagi ternyata kan kalau di Excel itu kan yang di data yang disediakan itu kan 2 angka di belakang koma. Nah, waktu saya input ke dalam progresinya, dia auto cuma 1 koma doang ya Pak. Jadi mungkin kayak karena pembulatan dan segala macamnya, jadi hasilnya diperoleh 89 juta Pak proyeknya, total nilainya. Siap, nanti itu ada beberapa kali memang saya sudah terima masukan, saya buat seakurat mungkin, itu sedang kita kembangkan. Iya Pak, baik Pak. Saya aware itu, sama itu. Oke, Varian, paling cuman mau nunjukin itu aja. Makasih ya Pak. Ya. Teman-teman yang lain? Ini nanti saran saya teman-teman yang masih belum ngelengkapin, mumpung aksesnya belum saya hapus, itu dicoba-coba dulu dah. Yang masih belum sempat, mungkin waktunya masih terlalu singkat, teman-teman juga sibuk. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 semuanya. Kalau misalnya ada yang mau coba-coba lagi, atau ada yang belum terisi, atau mungkin mau mencoba dan mau memberikan masukan mana-mana saja yang kurang, bisa dilakukan gitu kan, dicoba aja sebisa mungkin ya. Kalau bisa hari ini, besok selesai, berarti sudah kelar gitu. Tapi masukannya nanti tetap nggak apa-apa ditambahkan, misalnya nanti dilampirkan di WA atau melalui Niko, anyway semua bisa saya terima. Kurang lebih. Sorry ya. Ya. Saya ada masukan Pak sebagai project admin. Yang tadi kelupaan. Jadi pas saya mau ngisi pemakaian material di hari yang baru gitu. Nah, dari sistem itu kuantitinya udah terisi 0,00 di setiap pekerjaan. Jadi kerepotannya adalah saya harus ngapus dulu satu-satu baru saya isi. Padahal di yang atas misalnya yang capaian plus manpower itu tukang dan pembantu tukangnya sudah blank. Nah, mungkin di pemakaian material juga bisa begitu Pak, udah blank, jadi nggak usah ngapus dulu baru diisi lagi. Nah, sama yang untuk tadi klarifikasi aja Pak, yang penerimaan material, jadi antara Excel dengan yang sudah saya lihat sebagai admin itu berbeda Pak. Misalnya di tanggal 7 tadi saya compare, itu penerimaan material di project admin sama yang di Excel itu berbeda, makanya yang di progresi saya masukin angka 0 karena memang di Excel pekerjaan itu tidak ada, penerimaan material itu tidak ada gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih ya Pak. Coba ini namanya siapa nih? Kertiasa Pak. Kertiasa Pak. Kertiasa. Ini bukan mau ngerepotin ya, kalau misalnya bisa bantu saya share screen yang poin nomor 1 itu, saya kurang paham soalnya. Iya, baik Pak. Pengen lihat visual supaya juga tim saya ini kan juga lagi memonitor, sekalian bisa ngelihat gitu. Sebenarnya ini terjadinya waktu kemarin saya ngerjain sih Pak. Kalau sekarang mungkin karena udah diisi jadi ya udah selesai. Gak apa-apa, coba aja tunjukkan. Tapi di pemakaian material gitu kemarin pengalaman saya, dia terisi kuantitinya 0,00 dari nomor 1 sampai terakhir. Jadi saya harus ngapus 0,00 dulu baru saya ganti 0,6 gitu misalnya. Oh, by default dia sudah 0,00 gitu dah. Iya, jadi saya harus ngapus dulu Pak. Itu kan maksudnya coba kalau pemakaian material ada 100, berarti saya harus hapus 100-100-nya. Baru saya isi. Ini kan kamu bilangnya kan mengenai user friendly-nya lah, istilahnya kan kayak gitu. Iya, betul Pak. Siap, itu tak catat. Kalau itu sih easy fix itu bisa. Iya, nah kalau yang ini penerimaan material antara di hari ini dengan di Excel itu nggak sama Pak. Makanya tadi saya bilang ada yang di-nolkan tuh maksudnya kuantitinya 0 karena emang apa yang terjadi di hari itu nggak sama dengan yang di Excel.
Rasanya kalau penerimaan material bisa dihapus kan ya? Nah, kemarin itu sempat saya hapus, Pak. Contoh yang mobilisasi peralatan, saya hapus. Tapi pas saya save, itu tetap masuk, Pak. Gitu ya? Oke. Iya, jadi, nah ini contoh lagi nih. Contoh baru, Pak. Misalnya di tanggal 5 ada mobilisasi peralatan, tanggal 4, sorry. Nah, ini tanggal 4, alat mobilisasi peralatan udah ada 6, betul, Pak. Tapi dia mobilisasi, masa baru datang udah dipulangin lagi, saya hapus. Nah, pas saya save, demobilisasi peralatan ini masih ada. Ya, paham. Saya sudah nangkep. Berarti Ya. dia tidak nurut lah sama kamu kan gitu kan? Iya, betul. Cuman ya berhubung yang tadi saya bilang, kalau saya nungguin ini benerin, saya rasa nanti nggak kelar sampai akhir. Jadi ya udah saya diamin aja, saya tetap lanjut. Ya, paham saya. Jadi gini, kalau mob demob bisa terjadi 1 hari itu bisa saja. Ibaratnya kamu nyewanya memang cuma 1 hari. Iya, padahal di Excel-nya nggak gitu, Pak. Nah, kalau itu saya paham. Berarti kan dia Ya. tidak sesuai skenario lah. Iya, betul, betul. Kalau penerimaan material sama pemakaian material itu berbeda. Kalau penggunaan material itu kalau misalnya kamu masukin progres, penggunaan material sudah pasti tidak bisa dihapus. Karena bagaimana progres itu bisa terisi kalau penggunaan materialnya itu nggak ada, kan nggak mungkin. Iya, betul. Kalau itu pasti. Nah, kalau penerimaan material itu masih bisa diedit, ya kan? Masih bisa diedit. Ya. Tapi harusnya kalau misalnya dia itu kan keluar nih. Keluar itu maksudnya kenapa? Karena dia itu membantu si project admin untuk mengisi laporan hariannya di saat dia itu harus nanya dulu kan, prosesnya dia nanya dulu nih sama orang logistik di lapangan. Apa namanya? Ini material yang hari ini yang datang apa kan gitu, baru didapat inputan. Itu proses bisnisnya lama. Sedangkan kalau misalnya kita ngisi ini kan kamu sudah ngerencanain di awal, lalu dia by default dia akan keluar di sini sebagai pengingat kan gitu kan. Sebagai pengingat, makanya dia keluar. Tapi kalau misalnya pengingat ini tidak sesuai dengan realita di lapangan, maka project admin ini bisa menghapus, menyesuaikan sesuai dengan yang ada di lapangan gitu. Sehingga misalnya material belum datang, ya dia harusnya belum datang. Laporannya belum datang, bukan sudah datang. Kalau kayak gitu kan berarti nggak akurat kan gitu. Betul. Ya sih Pak, paling tadi sih Pak, yang saya udah hapus terus saya save, cuman ternyata masih nongol. Itu terjadi pada kayaknya ini juga ada. Siap, ini kita catat. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak, itu aja. Maaf Pak, boleh nambahin Pak yang kendala yang sama dengan Kertiasa. Jadi waktu di planner, waktu saya kerjain bagian material, kalau nggak salah seingat saya, itu juga sama Pak. Jadi defaultnya itu pieces Pak. Jadi kan unit itu kan banyak ya Pak. Jadi kayak harus ngapus-ngapusin satu-satu gitu Pak. Jadi mungkin solusinya yang kayak si Kertiasa bilang tadi Pak. Terima kasih Pak. Pieces ya. Itu pada saat ngisi di perencanaan masuk di material peralatan gitu-gitu ya? Iya Pak, benar Pak. Material peralatan. Coba cek ya nanti. Oke, dicatat. Sudah dicatat. Teman-teman, ada lagi yang lain? Pak, saya sekedar menambahkan Pak, untuk pertama kali saya menggunakan progres itu saya sempat komplain ke Pak Dani karena tombol simpannya tuh hilang Pak pas yang di bagian data material atau mana kayak gitu Pak. Dan itu karena kan seringnya kayak awal-awal ngisi data itu ada di kanan tabel Pak. Terus di bagian manpowering atau apa kayak gitu Pak, saya lupa tiba-tiba pindah tombol simpannya itu pindah Pak ke bagian atas. Jadi saya kira hilang kayak gitu Pak. Mungkin itu bisa disamaratakan kayak kalau di sini ya, itu tadi yang sudah tak sampaikan bahwa kalau ibaratnya kita ini mempunyai 1000 item, hanya untuk nyimpan itu apakah harus scroll dulu yang paling atas kan gitu kan, kebetulan proyeknya cuma 90 juta ya, itemnya nggak banyak.
Jadi masih satu halaman gitu kan. Tapi kalau kita harus nyekrol terus di bawah, terus auto save-nya ibaratnya masih error-error nih. Terus habis itu ngeklik manualnya harus nyekrol paling atas kan, akhirnya jadi nggak baik. Itu yang nanti tadi saya sudah sampaikan, akan saya evaluasi gimana caranya supaya bisa nge-save secara manual tanpa harus scroll ke atas gitu. Concern saya di ininya sih Pak, peletakan tombol simpannya tuh berpindah kayak biasanya di nggak pojok kanan atas banget, terus ini tiba-tiba terada di pojok kiri kayak gitu Pak. Nah kayak gitu kan jadi, wah biasanya di sini nih tombol simpannya, kok ini nggak ada. Ya, bilang kayak gitu sih Pak. Itu hubungannya sama user friendly. Ini teman-teman udah ada yang nyoba di mobile belum ya? Saya sendiri belum Pak, kalau di mobile. Coba nanti, mungkin ada masukan-masukan, teman-teman ngasih masukan dari project admin, 1 hari aja, coba aja. Gimana, bisa nggak kira-kira? Soalnya saya yakin nanti di mobile pasti ada lagi masukan ini pasti. Teman-teman yang lain? Oke, sambil menunggu ini saya informasikan, ini nanti setelah diselesaikan datanya teman-teman, nanti ini sertifikatnya nanti minta siapa? Niko ya? Niko atau Bu Erni atau? Saya Pak, kebetulan kemarin buat template-nya sudah dikasih ke saya, nanti saya inputkan Pak. Oke. Nanti selanjutnya teman-teman ke Niko berarti ya. Ini teman-teman kalau misalnya mau dukung kami Progresi, nanti follow Instagram kami progresi.id. Nah ini untuk meramaikan aja sih. Nanti kita pasti perbaikilah ke depannya, dan mudah-mudahan dengan mendengarkan banyak saran dari teman-teman ini kan kita juga action langsung bisa semakin baik ke depannya. Ada lagi, Niko? Kalau sudah nggak ada, kita bisa tutup. Sudah Pak, sepertinya sudah segini saja Pak. Dari teman-teman juga udah memberikan masukan mengenai Progresi, udah mempresentasikan hasil dari kerja mereka masing-masing. Kiranya kita tutup sampai di sini aja ya Pak Rian. Terima kasih sekali atas waktunya buat Pak Rian, Pak Dani, serta tim yang sudah membimbing kami, memberikan kesempatan untuk mencoba menggunakan Progresi ini Pak. Baik. Terima kasih Niko, jajaran panitia Universitas Parahyangan juga, dosen pengajar, saya ucapkan terima kasih. Saya juga sudah diberikan kesempatan untuk memaparkan dan mempresentasikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa komunikasi melalui WA saya, atau WA saya bisa melalui Dani, atau di grup juga bisa. Kapanpun setelah acara ini pun silakan. Kalau ada masukan-masukan, kita juga selalu open ya sama masukan-masukan, atau mau diskusi project in general juga bisa. Kurang lebih demikian. Baik Pak Rian, terima kasih Pak Rian. Ya, makasih banyak Niko, teman-teman semua. Terima kasih Pak Rian. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rian, Pak Dani. Bang Niko, izin live Bang Niko. Izin live juga Bang Niko. Terima kasih Pak. Terima kasih.